Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani amma ba'd. Bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak bosan-bosannya dan tak henti-hentinya kita curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita bersolawat kepada beliau, kelak di hari kiamat nanti bapak-bapak semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat saya singgung di muqaddimah bahwa tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1444. Artinya kalau kita sesuaikan dengan umur kita, secara syariatnya umur kita bertambah secara syariatnya. Mungkin yang 50 menjadi 51, yang 51 menjadi 52. Akan tetapi secara hakikinya justru malah umur kita berkurang. Ya, berkurangnya dari jatah yang nantinya akan diberikan oleh Allah, mungkin ditakdir 67 atau 76 tahun hidupnya, maka berkurang menjadi setahun lagi. Ya, takdirnya yang 67 bisa 66. Yang 76 takdirnya berkurang menjadi 75. Yang perlu kita tingkatkan di awal-awal tahun baru Hijriah ini banyak sekali, ya, agar bagaimana kita bisa meningkat dari ibadah kita, amal kita, ataupun takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita evaluasi. Dari awal tahun 1443 Hijriah kemarin sampai akhir tahun 1443 dan sekarang sudah masuk 1444 Hijriah. Ini tentunya banyak yang harus kita evaluasi dan banyak yang harus kita tingkatkan. Meningkatkan dari kesalahan-kesalahan, dari kekurangan-kekurangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi daripada dosa-dosa yang selama ini kita perbuat, berapa banyaknya, sehingga bagaimana untuk kita bisa meningkatkan dosa-dosa tersebut bisa kita kurangin. Ini juga perlu.
Ya. Karena hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah amal perbuatan kalian semua sebelum amal perbuatan kalian semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih ada kesempatan saat ini untuk menghitung-hitung amaliyah kita. Masih ada waktu untuk menghitung-hitung amaliyah kita. Sehingga jangan sampai kita tidak sempat menghitung amaliyah kita, sudah keburu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham artinya? Artinya mumpung kita dikasih kesempatan menghitung-hitung amal perbuatan kita, apabila terjadi sebuah kesalahan-kesalahan, banyak kekhilafan-kekhilafan, banyak dosa-dosa yang kita perbuat, dari hasil hitungan kita bagaimana kita bisa mengurangi kesalahan ataupun dosa tersebut. Kalau sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya sudah tidak ada kesempatan kita untuk menghitungnya. Artinya kita sudah meninggal. Nah, karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini saya akan mengajak bapak-bapak untuk berusaha mengevaluasi daripada amal kita. Terutama mengevaluasi tentang adab. Apa? Adab. Adab itu beda dengan azab. Ya. Kalau azab pakai ain, zal, ba, itu artinya apa? Siksa, hukuman. Ya, itu azabun itu apa namanya? Hukuman. Tapi kalau adab hurufnya alif, dal, dan ba, itu bermakna apa? Perilaku ataupun etika ataupun sopan santun, atau bahasa kerennya itu akhlak. Ini penting sekali untuk kita cermati dan untuk kita evaluasi, karena adab itu ada dua hal. Adab kita terhadap sesama manusia dan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ibaratnya adabnya seorang murid bagaimana punya adab terhadap guru. Murid harus punya adab mengagungkan guru. Murid harus punya adab untuk takzim terhadap guru, khidmah terhadap guru, dan sami'na wa ata'na terhadap guru. Artinya sami'na wa ata'na itu selalu mendengarkan dan taat apa yang disampaikan oleh guru. Nisbat misalnya warga, ya, itu juga harus takzim, harus sami'na wa ata'na dengan pemerintah. Ya. Jadi paling rendahnya itu RT, RW, harus sami'na wa ata'na. Jangan mentang-mentang kawannya sendiri, suka-suka kita. Ya. Ngomong pun nggak dikontrol, tingkah laku pun nggak kita kontrol. Ini yang harus kita benahin, Bapak. Sehingga rakyat juga harus hormat dan takzim kepada pemerintah terhadap negara. Harus menghormati, harus menghargai. Tahu posisi kita, kalau kita bawahan harus taat kepada atasan. Ya. Karena tanpa adanya atasan maka bawahan tidak ada. Kalau ada atasan nggak ada tidak ada atasan, ada bawahan, blondir. Blondir itu apa? Celananan nggak pakai baju. Ya, ada atasan nggak ada bawahan, telanjang pakai baju tapi tidak pakai celana, tidak pakai kolor. Nah, ini harus saling menghormati, harus saling menghargai. Kita harus punya etika, kita harus punya adab, kita harus punya sopan santun. Kalau kita mau menghargai orang lain, maka insya Allah orang lain akan menghargai kita. Kalau kita berusaha untuk sami'na wa ata'na dengan atasan, maka atasan insya Allah akan mahabbah, akan cinta kepada kita. Ya,
Insya Allah paling tidak itu apa kontrak diperpanjang, yang tadinya 3 bulan tambah lagi 3 bulan karena apa sami'na wa ata'na gitu. Begitu juga kalau kita sebagai seorang santri sami'na wa ata'na dengan gurunya, khidmah dengan gurunya, maka gurunya juga akan mahabbah kepada santrinya, akan cinta, akan kasih sayang terhadap santri-santrinya. Nah, ini akhir-akhir ini Pak, ya, akhir-akhir ini sering kita lihat dengan kedua mata kita di tengah-tengah masyarakat sudah banyak di antara kita ataupun banyak umat yang kadang-kalanya ilmunya tinggi, pengertiannya tinggi, pembahasannya sudah hakikat, pembahasannya sudah tasawuf, pembahasannya sudah makrifat, akan tetapi akhlaknya bro-bro. Ya. Sama orang yang di bawahnya tidak mau kasih sayang, sama orang yang di atasnya sudah tidak mau menghormati. Ini akhlak itu penting, adab itu sangat-sangat penting. Saking pentingnya pepatah Arab mengatakan malaisal adab fahuwa kadzibat. Barang siapa yang tidak punya budi pekerti, tidak punya sopan santun, tidak punya akhlakul yang karimah, maka orang itu sama halnya dengan lalat. Bahwa kadzibat. Bapak tahu lalat? Lalat itu tidak peduli jenderal, ya, tidak peduli presiden, tidak peduli kiai, itu suka-suka dia nempelnya Pak. Nempelnya kadang bukan hanya di tangan, kadang malah hinggap di muka. Ya, sudah jelas-jelas kalau itu makanan kiai itu pun dihinggapin. Betul Pak? Nah kita kalau bisa jangan seperti itu. Akhlak itu penting. Ya. Sehingga saking pentingnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan di atas muka bumi ini, ya. Sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dilahirkan di atas muka bumi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Ya, laki-laki akhlak itu penting. Akhlak itu penting. Ini kadang-kalanya kan contoh saja, kalau presiden yang datang, kita sambut, kita sanjung, kita hargai, ya, kita hormati. Dari makanannya bagaimana, dari minumannya bagaimana, nanti hotelnya di mana yang paling elit. Ya, penghantarannya harus serba VIP. Ya. Akan tetapi kalau sudah sampai ke bawahan, ya, sampai yang kelas-kelas bawah, kayak macam RT, kayak macam RW, itu bahasa orang Jawa apa? Enggak diwongkan, enggak dihargai, alah biasa-biasa aja, dia sama aja, cuman titelnya RT gitu aja kok. Alah, cuman ustadz gitu aja kok, belum kiai. Ini penting tidak Pak? Penting nggak kira-kira? Jadi kalau di level-level kita orang kecil, ya, orang awam, ya paling tidak juga harus mampu menunjukkan akhlakul karimah kepada atasan kita. Ya. Entah itu RT, entah itu RW, entah itu seorang ustadz, atau minimal tidak punya pangkat. Minimal itu umurnya lebih tua daripada kita. Harus kita hargai. Harus kita hormati cara tawaduk bagaimana kepada beliau-beliau itu. Nah, maka ada tuntunan yang ini sengaja saya tidak mengeluarkan dalilnya. Bisa dicek ya, yang ada orang Jawa. Orang-orang Jawa zaman dulu, orang kuno itu kalau ngajarin anak-anaknya, ngajarin cucu-cucunya itu dari kecil itu udah diajarin akhlak. Udah diajarin tawaduk. Sama abangnya, suruh cium tangan. Atau sama kakaknya suruh cium tangan, suruh merunduk. Nanti ketika lewat di depan orang lain itu harus permisi, harus merunduk. Ya kan? Merundukkan kepalanya itu sebagai bentuk daripada tawaduk. Ada enggak, Pak? Adalah ya. Seperti itu. Tapi nanti lama-lama besar-besar beda Pak.
Beda. Apalagi kalau agak pinter-pinter sedikit gitu. Atau mungkin yang paling pengaruh besar itu kalau agak-agak sukses sedikit, uangnya banyak, bisnisnya banyak. Tengok aja nanti gaya jalannya aja sudah beda. Benar apa benar? Gaya omongannya pun sudah beda. Kalau ketemu dengan kawan kita, level kita ini miskin, mereka kaya, orang sukses, banyak bisnisnya, banyak usahanya, itu baru ditengok dari ketika salaman saja udah beda. Contoh misalnya, Pak RT ini bisnisnya batu bara misalnya. Mobil itu yang paling rendah itu apa? Alphard termasuk paling tinggi ya. Alphard sama Fortuner mahal mana? Mahal Alphard lah ya. Nah, katakanlah paling rendah mobilnya Pak RT itu Fortuner misalnya. Percaya nggak kalau seandainya ketemu sama kiainya terus cium tangan? Cium tangan tuh kalau ngaji aja Pak. Kalau di majelis taklim ini aja. Coba di luar sana, gengsi. Ini potongannya kiainya nggak getein gitu, sorban nggak pakai, jubah nggak pakai, ya kan? Potongan kiainya preman pula. Nanti ketemu salaman biasa aja. Kenapa? Aura uang, aura ekonomi ini berpengaruh besar untuk kita punya tawadhu, untuk kita punya akhlak. Ya kalau pas ngaji gini mungkin salaman merunduk ya kan, ketemu sama kiainya dicium tangannya, itu wajar dong karena ya udah dilihat oleh orang banyak satu pengajian. Ya, coba di luar, ya pas ketemu kawan-kawan lagi meeting apa namanya? Meeting itu kan kalau ada pembahasan, ini ngobrol-ngobrol biasa untuk orang-orang elit itu apanya? Ngopi bareng lah ibaratnya gitu kan. atau temu jumpa fan misalnya. Tiba-tiba kiainya lewat misalnya. Atau paling enggak Pak Marjo lah yang lewat, enggak usah kiainya aja lah, terlalu ketinggian. Pak Marjo ya. Itu kira-kira firman itu bisa merunduk enggak di depan Marjo? Atau hai bro misalnya, hai bos, terus salamannya merunduk. Bisa nggak seperti itu Pak? Nah ini Pak. Ini kadang-kalanya itu orang masih tertanam akhlakul karimah, masih punya adab, masih punya etika, masih bisa merunduk terhadap orang lain. Itu tatkala kita masih miskin. Entah miskin harta, entah miskin ilmu. Oh kayaknya boro-boro kok jadi kiai. Baru jadi ustadz kenal wali kota itu aja udah petentang ketemu sama kawannya yang enggak ustadz itu hanya lewat gitu aja, yang ngomong ya Assalamualaikum, salam, mana ini loh Pak, hanya itu saja. Coba kalau ketemu sama ustadznya, oh berhenti dia, berhenti dulu, salaman dulu, tanya kabarnya bagaimana, sekarang proyeknya apa, kan begitu. Ini loh Pak yang jadi keprihatinan kita bersama ini, lama-lama akhlak-akhlak yang semacam ini sudah semakin pudar. Semakin pudar. Apalagi sekarang digempur dengan orang-orang yang punya paham selain paham kita. Ngapain harus berduduk sama orang lain itu? Namanya dia siapa? Tuhan apa? Kan gitu Pak ya. Ini tambah kenceng malah kita. Dasarnya orang kaya, kemudian atau mungkin jadi kiai, jadi ustadz, udah nggak mau lagi merunduk sama muridnya itu. Bila perlu salaman tuh semua orang tuh suruh nyium tangannya, cium tanganku gitu. Bila perlu seperti itu. Saking gedenya kesombongan. Akhlak sudah berkurang. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, evaluasi yang harus kita tingkatkan di saat-saat sekarang ini adalah adab ataupun etika. Mungkin bisa dibahasa kerenkan itu apa? Revolusi akhlak. Bukan revolusi jihad loh ya. Revolusi akhlak.
Tanamkan akhlak di dalam diri kita dan implementasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berawal dari orang-orang yang ada di atas kita. Atau mungkin nanti sebaya dengan umur kita. Atau lebih tua daripada kita. Atau lebih ngerti daripada kita. Atau mereka punya pangkat lebih tinggi daripada kita. Hargai mereka. Tundukkan dirimu. Bukan semata-mata kamu merunduk karena terpedaya oleh mereka. Tapi kamu atau kalian berusaha untuk tawaduk dan menghormati kepada mereka. Kalau di dalam tawajuh, ya, di dalam tawajuh di panduan buku Kholwat itu ketika kita masuk di dalam mahal ihdor, maka cara agar kita bisa takarub ilallah, cara yang mudah agar kita bisa dekat dengan Allah, maka rasakan di dalam dirimu bahwa dirimu adalah manusia yang tidak bisa apa-apa, manusia yang tidak punya apa-apa, manusia yang lemah, manusia yang nakis, serba kurang, dan seterusnya. Sehingga rendahkanlah kalian semua di hadapan orang lain serendah-rendahnya. Saking berusaha untuk merendahkan diri kalian terhadap orang lain sampai tidak mampu merendahkan kita. Kalian goblok itu Pak. Iya Pak, saya emang goblok. Apalagi coba, misalnya. Ada yang pernah nonton ini, ILK, Indonesia Lawak Club dari Cak Lontong? Pak Widoko ya. Kalau coba lah, kalau mereka berdebat dengan Cak Lontong itu. Bingung mau nyari kesalahannya Cak Lontong itu. Disalahkan, dibodohkan, iya. Baru tahu ya kalau saya bodoh kayak gitu. Nah ini namanya kan bingung. Ya kan Pak? Di situ saya sering menonton itu ternyata ini ada sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Dan mungkin patut kita tiru di dalam diri kita untuk cara merendahkan diri kita sampai orang lain tidak mampu merendahkan diri kita. Dibodoh-bodohkan ya malah nggak ngelawan. Iya sih, memang saya bodoh. Kok baru tahu? Yang salah tuh kamu. Iya ya. Cobalah rendahkan terus dirimu. Nanti yakinlah orang lain tidak akan mampu merendahkan kalian. Diri kita dianggap bodoh, langsung kita akui. Diri kita dianggap orang lain tidak baik, langsung kita akui. Diri kita dianggap orang miskin, langsung kita terima. Enggak pernah mengelak. Kira-kira lawan kita masih bisa naikin enggak? Masih bisa oper enggak? Enggak bisa. Nah inilah pentingnya Bapak-bapak untuk kita mengaji ya, terutama di awal-awal tahun baru Hijriah ini, berusahalah untuk mengevaluasi diri kita mengenai adab, mengenai etika, mengenai sopan santun, akhlakul karimah, tawaduk terhadap orang lain, tawaduk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, punya sopan santun terhadap Allah, punya akhlakul karimah terhadap Allah. Di antaranya akhlakul karimah kita terhadap Allah, jangan dibiasakan suudzon sama Allah. Jangan dibiasakan punya prasangka buruk dengan Allah. Di antara prasangka buruk itu begini, Allah tuh kalau kita tidak doa nggak dikasih. Ini termasuk prasangka buruk. Kalau kita bacanya sholawat tidak 3.000 atau tidak 10.000, tidak dikabulkan doa kita. Ya. Kalau kita tidak menodong anak yatim piatu untuk kita santunin sehingga bisa membantu doa kita supaya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diijabah. Ini suudzon sama Allah. Termasuk suudzon kita sama Allah yang tidak berakhlak itu punya prasangka bahwa kita taubat, kita minta ampun atas dosa-dosa kita ini tidak diterima oleh Allah. Kemarin kajian di hari Senin, malam Selasa. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau akhlak ini kita bina terus, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari terus, maka insya Allah itu akan mampu
menyempurnakan diri kita sebagai insanul kamil, ya, insanul muttaqin, manusia yang sempurna, manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang pertama adalah tawadu. Rendah diri, rendah hati, merendahkan dirinya terhadap orang lain. Maka ketika kita merasa dan betul-betul kita merasa rendah, ketika direndahkan oleh orang lain, maka kita tidak berontak. Ini yang hablum minan nas. Yang hablum minallahnya juga merasa bahwa diri kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang nakis, enggak pernah cukup-cukupnya dikasih oleh Allah. Kita sadar bahwa pemberian Allah terhadap kita ini sangat banyak sekali. Tapi syukur kita cuma sedikit. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini sangat luar biasa. Tapi rasa syukur kita juga cuman sedikit. Kadang syukur tapi juga ada pamrihnya. Dikasih oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kayak gitu aja, mudah-mudahan besok dapat lagi. Bener Pak? Ya, makanya yang sudah menikah yuk bersyukur, yang belum menikah juga bersyukur. Sama-sama dua-duanya harus bersyukur. Yang kaya juga bersyukur, yang miskin juga bersyukur. Yang paling terpenting adalah untuk muhasabah di awal-awal tahun baru Hijriah ini, selalu muhasabah tentang akhlak kita, tentang adab kita, tentang tata krama kita, dan tentang kesopanan kita terhadap siapa saja, bahkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.